Selamat datang di Tudaya Online. Kali ini kalian akan ditemani oleh saya, Kak Najmi, kakak tutor biologi di Bimbel Tudaya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem ekskresi. Ekskresi. Apa itu ekskresi? Jadi, kalau misalkan kita bicara ekskresi, berarti ada suatu pengeluaran. Ada suatu pengeluaran dari zat yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oke? Nah, sekarang kita lihat apa aja organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi. Ada dirinya itu adalah kulihat pagi. Oke, kita lihat dulu ada kulihat pagi. Kulit ini adalah menunjukkan adanya kulit. Kemudian yang kedua, hat ini adalah menunjukkan ke hati. Dan P-nya adalah paru-paru, dan D-nya adalah ginjal. Oke, yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai organ kulit. Ya, kulit memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat indera. Inderanya ada beragam ya. Kemudian yang kedua, tentunya untuk pengaturan suhu tubuh. Kenapa bisa mengatur suhu tubuh? Karena dapat mengeluarkan keringat. Oke, nah sekarang kakak akan gambar dulu bagaimana struktur anatomi dari kulit. Oke, nah sekarang ini ada struktur kulit. Jadi kulit itu dibagi ke dalam 3 lapisan utama. Oke, kita dulu ada A, B, dan C. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yang A itu adalah lapisan epidermis. Oke, di epidermis ada 4 lapisan lagi atau stratanya, bisa dipanggil juga dengan nama stratum corneum. Yang kedua ada namanya stratum lucidum. Yang ketiga adalah stratum granulosum. Dan yang keempat ada stratum germinativum. Oke, kalau kalian lupa, ingat aja ramalannya. Grade gitulah ya. Nah, sekarang kalau stratum corneum, karena dia paling luar, paling atas, biasanya stratum ini itu yang selalu mengelupas kulit ya. Nah, ini adalah sel-sel mati biasanya. Oke, nah kemudian kalau yang lucidum, ini juga sama sel mati, tapi dia warnanya lebih bening. Yang granulosum ini berisi pigmen kulit. Dan yang terakhir germinativum ini yang aktif membelah atau ada yang beregenerasi. Oke, itu yang pertama untuk epidermis. Nah, sekarang lapisan yang kedua, yang B. Yang B adalah lapisan dermis. Oke, di dermis ada apa aja, Kak? Nah, yang pertama ada kapiler tentunya. Kalau kalian pusing yang mana kapiler, Kak? Ini kapiler, ada kapilernya. Kemudian yang kedua ada folikel rambut. Folikel rambut ini adalah folikel rambut. Kemudian dekat folikel rambut itu biasanya ada kelenjar minyak. Yang mana, Kak? Ini ada kelenjar minyak. Yang kemudian ada lagi kelenjar keringat. Kelenjar keringat, sebelah sini ada kelenjar keringat. Dan terakhir tentunya ada reseptor saraf. Oke, reseptor saraf apa aja? Karena waktu SMP kita bertemu juga. Nah, sekarang bertemu lagi nih reseptor saraf. Ada 3D-nya. 3D-nya itu adalah kurasa dingin, rupanya panas, sentuhan mesra, dan tekan di cium. Oke, kita lihat dulu. Kurasa berarti di sini ada namanya Clauser.
Krause ini merupakan reseptor buat merasakan dingin. Kemudian rufannya, berarti di sini ada Ruffini untuk merasakan panas. Sentuhan Meissner, ada Meissner. Dan tekan di sini itu ada Pacini. Oke, nah kalau misalkan digambar yang mana aja Kak? Kurasa ada Krause, Krause di sebelah sini ada Krause. Oke, kemudian Ruffini yang dingin, Ruffini, Meissner sebelah sini, dan ini ada Pacini. Begitu. Nah, kakak pola atas apa? Nah, ini adalah ujung saraf bebas. Oke, kita tambahkan di sini ada ujung saraf bebas yang fungsinya untuk merasakan nyeri dan juga suhu. Oke, nah sekarang terakhir lapisan yang ketiga, lapisan yang C. Yang C itu adalah hipodermis. Di hipodermis ada apa aja? Ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama ada lipid atau boleh disebut juga lemak. Kemudian ada kapiler, udara. Dan yang terakhir ada saraf. Oke, itu adalah lapisan-lapisan dari kulit. Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sih caranya keringat itu bisa diekspresikan oleh kulit. Nah, ada mekanismenya. Mekanisme keringat. Oke, saat udara suhunya meningkat, kita lihat dulu. Ketika suhu lingkungan ke udara itu naik, maka suhu tubuh juga akan naik. Oke, nah naiknya suhu tubuh ini sehingga dapat memacu adanya vasodilatasi. Vasodilatasi itu apa Kak? Vasodilatasi itu adalah pelebaran dari pembuluh darah. Oke, nah setelah vasodilatasi kemudian akan keringat keluar. Pemacunya kita lihat keringat ini keluar dapat dipacu oleh yang pertama faktor pemacunya itu berasal dari adanya bradikinin. Oke, dan kemudian apa lagi yang dapat memacunya? Ada hipotalamus. Hipotalamus ini yang dapat mengatur pengeluaran dari keringat. Itu adalah mekanisme keringat. Nah, sekarang kita akan ke materi selanjutnya. Kita hapus dulu ya. Oke, nah sekarang yang kedua kita akan bahas mengenai hati. Boleh panggilnya hati atau lipat juga boleh. Oke, nah sekarang kita lihat hati itu memiliki fungsi yang pertama. Ingat di bab pencernaan, hati itu untuk apa? Mengemulsi dari lemak. Itu kan ya, di bab waktu dulu tuh di semester 1 pencernaan. Kemudian yang kedua, hati juga bisa apa? Adanya enzim lipase. Itu lipase itu apa? Lipase itu untuk menguraikan lipid atau lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Itu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga, hati juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk penyimpanan dari gula. Oke, dalam bentuk apa? Gula yang berlebihan ini akan disimpan dalam bentuk glikogen. Namanya glikogen, harus diingat ada glikogen. Oke, kemudian selanjutnya yang keempat, hati juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk perombakan eritrosit. Eritrosit itu apa, saudara? Merah yang muda, usianya 120 hari. Nah, sekarang kita lihat eritrosit dapat dipecah menjadi 3. Ingatnya adalah bagian dari Hb-nya atau hemoglobinnya. Ada hem boleh hemi, kemudian ada globin, dan juga ada Fe. Nah, sekarang kalau misalkan hem atau hemi akan
dipecah lagi menjadi dua, yaitu menjadi bilirubin dan juga biliverdin. Oke, nah sekarang ada catatan. Kalau misalkan bilirubin itu akan diubah lagi, dioksidasi menjadi urobilin dan juga ada stercobilin. Oke, stercobilin. Nah, sekarang bedanya apa? Kalau urobilin nanti akan dijadikan sebagai pigmennya atau pewarna dari urin. Stercobilin itu untuk feses. Oke, nah kalau biliverdin gimana? Biliverdin ini dijadikan sebagai pigmen untuk apa tuh? Jadi beda lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau globin? Globin itu merupakan suatu protein. Jadi ketika sudah berpisah dengan hem atau hemi, globin ini akan dipakai kembali untuk pembentukan HB yang baru. Diperlukan untuk pembentukan dari hemoglobin yang baru. Oke, nah sekarang sama seperti Fe, juga sama diperlukan untuk pembentukan HB yang baru. Oke, seperti itu. Nah sekarang kemudian 1, 2, 3, 4 yang kelima, ada juga nih hati sebagai tempat untuk perombakan dari protein. Protein kalau dirombak jadi apa, Kak? Nah, di sini akan ada pembentukan dari urea. Makanya terkenal ada namanya siklus ornitin. Siklus ornitin terjadinya di hati, fungsinya untuk membentuk urea. Ornitin itu apakah? Ornitin ini adalah salah satu dari asam amino. Oke, nah sekarang kita lihat ornitin dapat berubah menjadi citrulline dengan cara penambahan dari adanya NH3, tambahkan dengan NH3, ornitin tambah NH3, ditambah lagi dengan CO2. Jadi hasilnya akan jadi citrulline, gitu ya. Nah, sekarang citrulline akan berubah menjadi arginin dengan cara sama, penambahan NH3 aja. Gitu. Dan yang terakhir, arginin akan kembali menjadi ornitin dengan cara adanya pelepasan atau menghasilkan urea dan juga air. Nah, urea ini yang akan nanti kita buang saat diinjak. Seperti itu, makanya namanya siklus ornitin. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang seterusnya, yaitu tentang paru-paru. Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai paru-paru. Masih ingat materi sebelumnya ada tentang respirasi, paru-paru ada kan ya? Nah, paru-paru kenapa dikatakan sebagai organ ekskresi? Karena mengeluarkan CO2. Nah, CO2 ini akan kita bahas. Bagaimana mekanisme CO2? Sebetulnya di bab sebelumnya, Kakak ingetin aja dulu ya. Mekanisme dari CO2. Yang pertama, CO2 itu akan berikatan dengan plasma darah, gitu kan ya. Sekarang kita lihat ada H2O ditambahkan dengan CO2 menjadi H2CO3, gitu kan ya. Nah, sekarang yang kedua, CO2 juga dapat berikatan dengan hemoglobin. Jadi gimana? Hb tambah dengan CO2 menjadi HbCO2. Nah, ini punya nama HbCO2. Namanya adalah karbominohemoglobin. Karbominohemoglobin. Dan terakhir, yang ketiga, CO2 itu akan bertukar dengan Cl. Oke, nah gimana Kak mekanismenya? Kak gambar dulu. Anggaplah ini alveolus. Oke, alveolus itu kan banyak kapiler darah ya. Nah, anggaplah ini kapiler darah. Kemudian di sisi lainnya itu pasti kan banyak jaringan ya atau organ-organ. Maka tulis ini jaringan. Kita lihat dulu dari yang pertama.
ketika di jaringan nih ceritanya CO2 itu sudah dikeluarkan dan akan berikatan dengan plasma darah. Berarti H2O tambah dengan CO2 menjadi H2CO3. Ingat pembentukannya terjadi di jaringan. Kemudian setelah jadi H2CO3, dia akan melalui kapiler alveolus. Nah, di sini H2CO3 akan diuraikan kembali menjadi H2O tambahkan dengan CO2. Nah, bagaimana sih CO2? Ingat, CO2 itu akan berdifusi dengan siapa? Dengan O2. Oke? O2 masih ingat tambah respirasi, O2 itu berikatan dengan Hb. Hb plus O2 menjadi HbO2. Gitu? Oke, ingatnya difusi. Sisanya kemana CO2-nya? Kalian hembuskan lagi. Nah, itu ya. Itu CO2-nya. H2O-nya kemana, Kak? H2O juga sama. Berarti akan keluar menjadi uap air. Gitu ya maksudnya nomor 1. Nah, sekarang yang kedua, CO2 akan berikatan dengan Hb. Sama, Hb-nya yang di jaringan tentunya. Yang kedua nih, berarti ada Hb tambahkan dengan CO2 menjadi HbCO2 atau karbonmonohemoglobin. Nah, setelah itu, anggaplah ini adalah sel darah merah yang isinya berikatan dengan CO2, gitu ya. Atau kakak tulis lagi di sini, HbCO2. HbCO2 setelah sampai di kapiler alveolus akan dipecah jadi apa? Sama Hb plus CO2. Sama seperti yang tadi, CO2 juga sama akan berdifusi. Jadi siapa? Jadi HbO2 dengan O2 difusinya. Nah, HbO2 ini namanya adalah oksihemoglobin. Oke? Nah, sekarang kita lihat. HbO2 kan sudah dibentuk di alveolus kapiler ini ya. Nah, pasti beredar melalui pembuluh darah dong. Setelah beredar melalui pembuluh darah, HbO2 di jaringan akan diuraikan kembali menjadi Hb tambah O2. Kita pakai oksigennya, kita pakai juga Hb-nya, gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga akan ada pertukaran dengan Cl. Di sini pertukaran dengan Cl. Nah, oke, gimana siklusnya kan kalian? Berawal dari dengan H2O ditambahkan dengan CO2 menjadi H2CO3. Nah, yang H2CO3 akan diurai jadi H plus tambah HCO3-. Nah, kita lihat HCO3- ini yang akan bertukar dengan klorida dengan Cl-nya. Jadi Cl akan masuk ke dalam sel, sedangkan HCO3 akan keluar ke plasma. Oke, nah sekarang kita lihat. Berarti kan Kak, hapus nama Cl dong, tapi hanya sementara aja sampai dengan dibawa ke kapiler dan alveolus. Setelah itu baru bertukar kembali. Nah, dianggaplah ini sel. Cl kan di dalam. Nah, dia keluar lagi bertukar kembali dengan HCO3-nya. Jadilah tetap H2CO3. Oke, nah H2CO3 ini diuraikan kembali sama seperti yang tadi pertama, jadi H2O tambah CO2 bertukar kembali difusi dengan O2. Begitu itu mekanismenya. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang setelahnya, yaitu ada ginjal. Oke, nah sekarang kita bahas yang keempat. D, itu ada ginjal. Oke, kakak gambar dulu sebentar. Oke, nah sekarang kita lihat. Yang pertama, ini pasti gambarnya ginjal ya. Ini ginjal. Kemudian ini ada ureter. Ingat kuncinya ter, berarti terus. Ini suatu saluran bentukannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah kantung kemih atau kantung kemih, boleh kantung kemih buat penampung urin. Dan yang terakhir ini adalah uretra. Oke, nah sekarang kita lihat dulu ginjal punya fungsi. Ternyata Kak, fungsinya apa? Fungsi dari ginjal
Yang pertama ini buat pengaturan air di tubuh kita, kemudian pengatur dari pH darah. Oke, nah sekarang kita lihat ginjal. Anggaplah ini tuh ginjal ya. Kemudian ada pembuluh darah. Oke, kita lihat. Nah, ini bagiannya namanya adalah pelvis. Oke, kemudian ingat ginjal itu dibagi ke dalam beberapa daerah atau zona. Ada yang di luar dan juga ada yang di bagian dalam. Kalau di bagian luar, ini bagian luar ya, namanya apa? Namanya cortex. Dalamnya namanya adalah medula. Oke, nah sekarang di dalamnya mereka semua ini mengandung apa? Mengandung nefron. Ada nefron. Nah sekarang kita lihat gambar nefron seperti apa, Kak? Nefron. Gambar dulu ya sebentar. Nah sekarang kita lihat di sini berarti banyak pembuluh darah ya. Ini namanya A. A itu adalah glomerulus. Oke, kemudian seterusnya nanti di sini ada saluran sehingga hasilnya dapat masuk ke kapsula Bowman. Di sini yang B namanya adalah kapsul Bowman. Kemudian yang C sebelah mana, Kak? Ini ada goyangan yang pertama gitu kan ya. C namanya. C ini adalah TKP atau boleh namanya adalah tuberculus contortus proximal. Boleh singkatnya TKP gitu kan ya. Nah selanjutnya yang D ini namanya adalah lengkung Henle. Kita lihat lengkung Henle alirannya ada dua. Ketika hasil dari urin ini berarti yang turun, ini yang naik gitu kan ya. Yang turun descending, ascending. Berarti ada dua, satu, dua. Descending. Dan juga ada yang ascending. Yang naiknya. Dan kemudian selanjutnya akan mengalir melalui ini yang D. Yang D ini yang E maksudnya. Yang E bagian yang kedua namanya adalah TKD. Kalau TKP proximal, TKD berarti akhirannya itu adalah distal. Gitu ya. Dan yang terakhir F di sini aja ya. Nah, namanya adalah TK atau boleh tubulus colectivus atau saluran pengumpul, sama aja gitu ya. Nah, sekarang kenapa kita harus tahu dulu dari bagian-bagian nefron? Karena kita akan bahas mengenai bagaimana mekanisme urin. Oke, mekanisme urin. Mekanisme urin ada 3D-nya. 3D-nya itu adalah vir. Oke, kita lihat V-nya di sini adalah filtrasi. R-nya adalah reabsorpsi. Dan terakhir adalah augmentasi. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama. Itu adalah filtrasi. Dari namanya aja filtrasi, berarti kan difiltrat atau disaring. Nah, ada penyaringan. Apa yang disaring, Kak? Yang disaring itu adalah plasma darah. Plasma darah yang disaring. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya kita lihat. Lokasi yang pertama itu di bagian A. A ini adalah glomerulus. Nah, sekarang kita lihat
Di saat filtrasi, apa sih Kak yang tidak boleh ada? Nah, kita lihat di sini tidak ada hasilnya ya. Nggak boleh ada namanya sel darah merah atau eritrosit, nggak ada. Kemudian keping darah dan sebagian dari glukosa sudah disaring. Sebagiannya, ingat kakak kasih tanda bintang, hanya sebagian glukosa yang disaring. Kenapa sebagian? Karena sebagian lagi itu akan melewati yang C ini. Nah, sekarang kita lihat Kak, kalau misalkan sel darahnya lepas dari penyaringan, berarti lepas keluar melalui B, C, dan seterusnya, apa yang terjadi? Yang terjadi berarti urinnya akan mengandung darah. Gitu ya, berarti memang harus disaring saat filtrasi. Jadi hasilnya apa? Nah, kita lihat. Hasil dari filtrasi itu adalah urin primer. Ingat ya, urin primer. Di mana urin primer ini tidak boleh mengandung sel darah merah atau eritrosit. Gitu ya. Nah, sekarang kita yang kedua yaitu reabsorpsi. Kita hapus dulu ya. Oke, nah sekarang yang kedua tahapannya atau mekanisme dari mekanisme urin ini adalah reabsorpsi. Oke, lihat dari artinya. Re itu adalah kembali, absorpsi adalah penyerapan. Jadi, reabsorpsi itu tadi apa? Penyerapan kembali. Kenapa Kak perlu diserap kembali? Karena zat-zat tersebut itu masih diperlukan. Zatnya masih diperlukan oleh tubuh, gitu ya. Kita lihat reabsorpsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah reabsorpsi obligat, dan yang kedua akan tulis di sini ya. Yang keduanya adalah reabsorpsi fakultatif. Oke, bedanya apa? Kalau obligat itu arti sejati atau mutlak. Nah, berarti di sini itu ada penyerapan kembali yang memang terjadi di sana atau mutlak. Pasti terjadi gitu kan ya. Nah, lokasinya adalah di TKP. Harus diingat, proksimal. Oke, gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat zatnya apa aja contohnya yang diserap kembali. Yang diserap, kita lihat yang pertama itu adalah glukosa. Glukosa yang tadi sudah disaring di glomerulus, ternyata ada yang lepas. Nah, di sini harus dapat kembali atau diserap glukosa. Kemudian yang kedua adalah asam amino. Yang ketiga itu adalah vitamin, kemudian air, dan yang terakhir itu ada mineral. Oke, nah sekarang kalau misalkan glukosanya nggak diserap kembali, berarti udah kesannya lepas glukosanya, nggak ada lagi yang bisa menyerap dari glukosanya. Oke, berarti pipisnya mengandung atau urin yang mengandung gula, gitu ya. Nah sekarang yang kedua reabsorpsi fakultatif. Oke, kalau fakultatif itu artinya kadang-kadang, gitu kan ya. Berarti ini mah sesuai kebutuhan. Nah, contohnya lokasinya di mana aja Kak? Lokasinya itu ada di TKD bisa atau di lengkung handle juga bisa atau boleh di kolektifus. Nah, contohnya apa Kak? Contohnya sesuai kebutuhan itu yang diserap berarti kan ya. Dan diserapnya misalkan air. Misalkan contoh kita minum obat kan ya, nggak mungkin kan airnya semuanya dikeluarkan. Nah kadang-kadang kita harus diambil lagi airnya, berarti ini adalah fakultatif. Oke, kemudian apa lagi? Misalkan mineral yang lain ataupun ion-ion gitu yang biasanya di lengkung handle itu Na dan juga Cl gitu lah ya. Nah sekarang selesai nih untuk terabsorpsi maupun obligat dan juga fakultatif. Nah sekarang yang ketiga terakhir adalah augmentasi. Augmentasi itu adalah jadi zat yang udah digunakan lagi kita harus buang. Ada pengeluaran zat yang tidak diperlukan.
atau boleh istilahnya penambahan kembali zat yang diperlukan ke urin gitu kan ya. Nah sekarang kalian kalau misalkan augmentasi tahap terakhir berarti tahap yang tadi reabsorpsi, dia akan menghasilkan urin sekunder. Nah, berarti kita lihat kalau augmentasi kan pengertian maka boleh gini, pengeluaran zat yang tidak diperlukan dikeluarkan atau penambahan zat yang tidak diperlukan ke mana, ke urin sekunder yang tadi. Oke. Nah, contohnya zatnya apa aja? Contoh zatnya. Misalkan kita ada urea yang tadi sudah dibentuk saat di hati. Nah, sekarang ada apa lagi? Ada urobilin. Urobilin itu pewarna kan ya, pigmen urin. Nah, jadi saat proses augmentasi ini, berarti urin itu akan ada berwarna, diberikan pigmen, dan juga ada bau. Oke, nah sekarang lokasinya, lokasi dari augmentasi itu ada di TKD, jadi sama. Oke, nah sekarang kita lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu adalah urin sesungguhnya. Urin tersier boleh atau urin sesungguhnya. Oke, itu 3 mekanisme dari urin. Nah sekarang kita lihat faktor-faktor dapat mempengaruhi pengeluaran urin. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada ADH. Ini adalah hormon. ADH singkatan dari anti diuretik. Hanya pasti hormon. ADH, gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat ADH itu dia disekresikan oleh yang namanya hipofisis. Nanti kalian akan belajar di bab hormon. Nah, sekarang pengenalan dulu. Ada hipofisis yang bisa mengeluarkan ADH. Fungsinya ADH antidiuretik hormon, berarti buat pengaturan air fungsinya. Pengaturan dari sistem reabsorpsi air. Nah, jadi catatannya nih, kalau misalkan adanya hiposekresi dari ADH, berarti kurang dikeluarkannya ADH oleh hipofisis, maka akan terjadi kesulitan penyerapan air kembali. Otomatis gimana? Nah, akan terjadi yang namanya diabetes insipidus. Diabetes insipidus. Ini adalah jumlah atau volume urinnya sangat banyak. Itu namanya diabetes insipidus. Kemudian yang kedua, faktor yang lain itu adalah suhu. Kemudian kita lihat kalau misalkan suhu lingkungan itu rendah, berarti yang akan diekspresikan itu adalah urin. Sebaliknya kalau misalkan suhu lingkungannya tinggi, panas, tadi kita akan sudah kenalan kan ya sama namanya keringat. Oke, nah sekarang yang ketiga itu adalah jumlah air yang diminum. Jadi semakin banyak jumlah air yang diminum, berarti semakin encer kan ya. Nah, itulah ketiga faktor utama yang dapat mempengaruhi urin. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas mengenai kelainan dari sistem ekskresi. Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai kelainan dari sistem ekskresi. Kelainannya apa aja? Kita gabung dari yang semua ya. Maka bahas dulu dari yang pertama, yang paling banyak itu ada di ginjal. Nah, kalau di ginjal kita ada apa aja? Ada diabetes insipidus yang tadi kita tulis, insipidus. Ini efek dari hiposekresi ADH. Gitu kan ya?
Apalagi tadi berarti terlalu banyak volume urinnya ya. Volume urinnya itu banyak. Oke, kemudian yang kedua itu adalah diabetes mellitus. Oke, bedanya apa? Ini istilahnya kayak kencing manis Pak ya. Nah, di sini banyak penyebabnya. Penyebabnya pertama dari hormon. Hormon apa? Ada hormon insulin. Oke, hormon insulinnya itu dia rusak atau boleh sedikit atau kurang sensitif. Jadi tidak bisa menangkap gula gitu kan ya. Nah, kalau tidak apalagi Kak, ada lagi reseptor insulin yang juga dia tidak sensitif. Reseptor itu apakah? Oke, reseptor kita lihat. Kalau misalkan reseptor kita bicara tentang sel, anggaplah ini sel gitu kan ya. Ini sel, kemudian nanti ketika ada mau masuk insulin harus ada penangkapnya. Nah, ini namanya adalah reseptor. Kalau misalkan reseptornya rusak, otomatis kita nggak bisa pakai insulinnya, gitu ya. Nah, sekarang apalagi Kak tadi ketika gulanya salahnya di gulanya gimana? Masuk gula atau glukosanya terlalu banyak masuk ke TKP dan di TKP tidak bisa diserap kembali. Tidak dapat direabsorpsi. Oke, jadi ketika kesalahannya adalah saat direabsorpsi, berarti ada kerusakan di TKP, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada sakit yang namanya poliuria. Yang namanya poli berarti banyak ya. Nah, ini juga hampir sama. Volume urinnya itu banyak. Akibat atau penyebabnya apakah? Penyebabnya itu ada dari gagalnya proses reabsorpsi. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah oligouria. Oligouria itu sedikit urin yang dikeluarkan, Kemudian, ini yang keempat harusnya. Nah, sekarang yang kelima itu adalah anuria. Anuria itu artinya adalah enggak kan ya? Nah, berarti urinnya sama sekali nggak keluar atau tidak ada urin. Yang keenam ada lagi hematuria. Nah, kalau hematuria jadi di urin itu ada darah. Kalau misalkan di urin ada darah, kesalahannya atau kelainan terjadi di mana? Nah, kelainannya berarti eritrositnya lepas saat proses filtrasi. Eritrosit lepas saat filtrasi. Berarti ada kerusakan ya. Kerusakannya di mana? Di glomerulus. Nah, kemudian yang ketujuh ada uremia. Uremia kebalikannya, berarti di pembuluh darah itu ada urin. Di pembuluh darah ada urin. Penyebabnya apa kan? Nah, penyebabnya bisa nomor 8 nyambung, adalah nefritis. Ingat kalau ada yang itis gini ya, tis berarti dia radang, ada peradangan. Peradangannya di nefron. Kenapa bisa meradang? Karena ada infeksi dari bakteri. Bakterinya namanya adalah Streptococcus. Oke, nah sekarang ya nomor 9. Penyakitnya yang di paru-paru ya, karena udah di bab sebelumnya, kita ingetin aja, ada TBC. Kalau TBC penyebabnya gara-gara apa? Bakteri. Bakteri apa? Namanya adalah Mycobacterium.
tuberkulosis. Di sini ada tuberkulosis. Oke, Mycobacterium tuberculosis TBC. Kemudian nomor 10-nya misalkan ada lagi, boleh kanker paru-paru bisa. Kemudian yang 11, kita akan langsung ke hati. Di hati itu ada apa? Hepatitis. Ini juga sama ya, adanya kerusakan dari hati. Nomor 12 juga bisa sama, kanker hati bisa. Yang ke-13-nya itu kita akan ke kulit. Kalau di kulit misalkan ada panu gitu kan ya, panu di kulit ini mah penyebabnya oleh jamur. Kemudian nomor 14 ada dermatitis. Ingat, tis berarti dia ada peradangannya, radang kulit. Misalkan terlalu lama kena sinar matahari gitu kan ya. Nah kemudian bisa di nomor 15 juga tadi kanker kulit bisa. Itu beberapa dari kelainan yang ada di sistem ekskresi. Oke, nah tadi kita udah belajar mengenai sistem ekskresi kan ya. Ingat ada apa aja organnya? Ada kulit, pagi, berarti ada kulit, hati, paru-paru, dan ginjal gitu kan ya. Kalau kulit kita bagi lagi ada 3 lapisan, epidermis, dermis, hipodermis gitu kan ya. Kemudian yang kedua ada hati. Hati tadi ingat beberapa fungsinya, termasuk di dalamnya ada siklus ornitin. Ingat itu yang harus dihafalkan juga, siklus ornitin untuk pembentukan urea. Kemudian tadi pemecahan atau perombakan dari sel darah merah. Nah kemudian selanjutnya ada paru-paru. Kalau di paru-paru kita harus ingat bagaimana mekanisme dari CO2. Ada 3 kan ya, pengangkutannya berikatan dengan plasma, berikatan dengan Hb, dan juga dengan pertukaran dengan klorida. Dan yang terakhir itu ginjal. Di ginjal ingatnya adalah mekanisme pembentukan urin. Ingat 3D, 3D-nya adalah peer out, ada filtrasi, R-nya reabsorpsi, dan A-nya adalah augmentasi. Kita cukupkan sampai di sini materinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian. Apabila ada yang tanyakan, silahkan kunjungi langsung websitenya dan tidayaonline.com. Sekian dan sampai jumpa.